Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kembali di pagi ini selepas kita mendapatkan kebutuhan pokok kita, itu sholat subuh berjamaah, Allah izinkan pula kita untuk bersama-sama duduk mengaji, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkannya kita untuk mengikuti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita menisbatkan diri kepadanya ahlus sunnah, yaitu ahlu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam berbuah syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat nanti. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita maklumi dan kita ketahui bahwa at-tauhid adalah tujuan utama diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah berjanji pula bahwa orang-orang yang bertauhid, mereka lah yang akan diberikan kemenangan, dan Allah berikan mereka kehidupan yang baik dan bahagia di dunia dan akhirat. Dan dijadikannya pula tauhid sebagai syarat utama bagi amal diterima. Dan kalau tidak bertauhid, maka gugur semua amal kita. Maka jadilah tauhid sebagai dakwah utama, dan Allah ciptakan manusia dalam keadaan bertauhid. Dalam keadaan bertauhid. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam Sahih Muslim, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang pun bayi yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Sebab Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi, orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Ini tiga agama ini mewakili agama samawi dan agama ardi yang berubah dari fitrah, yang berubah dari tauhid. Maka Nabi tidak katakan au yumaslimani au sallimanihi, atau yang menjadikan Islam, tidak, karena memang aslinya fitrah manusia itu adalah Islam.
aslinya adalah Islam. Makanya orang-orang yang meninggal dari anak-anak kaum muslimin yang belum baligh otomatis masuk surga. Makanya kan terlalu bersedih kawan-kawan kalau anak kita meninggal di waktu kecil. Harusnya kita bergembira karena bukan kita yang mematikannya. Sah? Kalau kita matikan ya lah patut kita sedih. Tapi kalau karena Allah yang meminta bagi miliknya dan kita diberikan balasan yang besar dan dijamin masuk surga. Kalau sampai besar belum tentu lagi jaminan kan? Kita belum tentu mampu. Lalu diambilnya waktu kecil, makanya kita bersyukur. Tapi anak orang-orang musyrikin atau orang kafir tidak otomatis masuk surga. Walaupun mereka belum berdosa. Tetapi karena ada kemungkinan berubah dari fitrah. Andainya dia hidup, pasti ikut orang tuanya. Pada umumnya anak ikut orang tua. Oleh sebab itu, mana orang tua yang paling dominan? Kalau zaman kita, ibu yang paling dominan kan? Sah? Buktinya ayah anak nikah harus izin ibunya. Tentu anak-anaknya ikut ibu. Makanya kalau dulu di zaman dulu ada Al-Quran membolehkan, hadis membolehkan muslim boleh nikah dengan non-muslimah. Sah? Tapi zaman ini jangan. Sebab rata-rata yang menikah dengan non-muslimah anaknya ikut ibunya. Ini bapak tidak jaga agama. Bapaknya hanya nama aja muslim KTP kan. Hanya dari sebab itu fatwa yang pas hari ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Karena apa? Dulu dibolehkan karena memang ayah itu punya kendali. Dia yang pegang. Kalau hari ini tidak. Buktinya harta gonok ini sah. Harta satu suami yang dibagi, seistri tidak dibagi. Sah? Harta suami yang dibagi, harta istri tidak, istri harta dia. Tapi pencarian suami dibagi. Ini luar biasa. Karena kita tinggal di ibu pertiwi, bukan bapak pertiwa. Jadi ibu lebih dominan. Tapi bersyukurlah, alhamdulillah, ibu kita baik-baik ya. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, pada asalnya tauhid itu adalah fitrah manusia. Allah ciptakan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah yang Allah ciptakan. Cuman seiring dengan berlalunya waktu, kemudian bergantinya masa, syaitan yang memang sudah bersumpah. Di mana dia bersumpah? Di surga. Ketika dia tidak mau sujud pada Adam alaihissalam, lalu dia dimari Allah, idza fa innaka rajim, maka dia berjanji fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan keperkasaanmu ya Allah, aku pasti sesatkan mereka semuanya. Mana ada kecuali dia. Nah, semuanya dia sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Berarti yang bertauhid. Nampak dia? Karena tidak mungkin ikhlas kecuali orang yang bertauhid. Nah, oleh sebab itu syaitan, iblis pun sangat antusias untuk merusak tauhid umat manusia ini. Karena dia tahu kalau tauhid berhasil dirusak, maka yang lain-lain dah berguguran semuanya. Makanya sebesar-besar kerusakan di permukaan bumi adalah datangnya kesyirikan. Maka ketika menafsirkan ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha,
Janganlah kalian berbuat binasa di atas permukaan bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa wala tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat syirik di atasnya. Setelah Allah ciptakan di atas tauhid. Hadis dikatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa. Saya ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan bertauhid. Wa inna syayatin ijtalathum. Tapi syaitanlah yang memutarbalikkan mereka. Diajaknya mereka berpikir, akhirnya tersesat mereka. Ya ternyata berpikir itu, saya berpikir, kalau terlalu dalam berpikir, menyesatkan. Coba lihat. Semua aliran sesat yang lahir di dalam Islam yang menisbatkan diri kepada kita rata-rata adalah dari pemikiran yang mendalam. Pikiran yang mendalam. Orang Qadariyah, dia tidak mau mengimani takdir dengan secara berimannya orang-orang awam. Orang-orang awam. Mereka menganggap itu langsung beriman berarti orang-orang awam kita. Maka mereka mendalami akhirnya mengingkari. Al-mutakallimun tidak mau menerima berita-berita tentang sifat-sifat Allah dengan mudah. Lalu didalami akhirnya mengingkari. Kalau sudah mengingkari pasti tersesat. Demikian juga Al-Jahmiyah juga dengan kecerdasan Jaham bin Safwan akhirnya mengingkari. Karena sepintar-pintarnya orang, karena metode berpikirnya adalah meragukan sesuatu sebelum diteliti. Sah? Kan itu metode berpikirnya filsafat. Tidak boleh beriman, percaya secara a priori, secara mutlak, sampai diteliti. Atau tahulah tuan-tuan yang namanya penelitian umat manusia. Apalagi penelitian yang orientasinya PT. Pasti tidak teliti. Sahih? Wih, kalau peneliti yang orientasinya PT, pasti tidak teliti. Sudah pasti. Karena apa? Yang perlu bagaimana kwitansinya ditandatangani. SK-nya dikeluarkan. Masa iya penelitian yang harusnya setahun dikerjakan 2 pekan? Yang penting ada bukti fisik. Bukti fisik dalam bentuk foto, sampai di tempat selfie. Yang kedua dalam bentuk tanda tangan pejabat yang terkait, didatangi. Dia biasalah. Pejabat kan sudah suka memudahkan. Pejabat suka memudahkan supaya mudah pula. Supaya saling memudahkan. Nah, itu. Akhirnya apa? Tidak akan ada yang teliti. Sehingga kalau tidak teliti berarti keraguan. Makanya diawali dengan keraguan, berujung dengan kebimbangan. Makanya ada anekdot kan. Anaknya masuk jurusan filsafat. Lalu bilang sama ayahnya, ya saya saja belajar filsafat ini ragu saya, ayah saya kan. Karena belum ditelitinya. Akhirnya ayahnya bilang ya teyongnya, sejak kuliah ayah pun dah ragu kamu anak saya. Dibalas sama ayah. Ya, kenapa? Karena ada hal yang tak perlu diteliti atau tak mungkin diteliti, dipaksa juga untuk diteliti. Akhirnya apa? Pasti hasilnya tidak teliti. Sehingga dari keraguan melahirkan kebimbangan, akhirnya menolak. Nah, pada asalnya dulu
ketika dakwah tauhid ini didakwakan Nabi alaihissalatu wassalam. Begitu juga manusia yang ragu, tidak mau menerima. Sah? Karena dasar menolaknya apa? Sekali lagi, pikiran dan perasaan. Merasa dan mengira bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin benar sendiri. Apalagi menurut klaim mereka Muhammad ini nak benar sendiri, yang lain salah, membid'ahkan aja orang kerjanya. Menyesat-nyesatkan orang. Kan itu juga fitnah yang dihembuskan oleh para penentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Hari ini sama juga ya? Sama enggak? Yang dihembuskan suka menyalah-nyalahkan, suka bid'ahkan, suka menyesat-nyesatkan. Tidak pandai berpikir, sempit wawasan, kurang rekreasi, kurang referensi, tidak pandai bahasa, tidak pandai bahasa Arab dan sederet tuduhan lainnya. Sama. Itu juga dulu gaya jahiliyah menolak dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Ujung-ujungnya apa? Dipersempit ruang geraknya. Tidak boleh ceramah di Masjidil Haram. Ada Masjidil Haram di sini? Dulu jahiliyah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceramah di Masjidil Haram. Padahal pengurusnya Pak Haji semua. Pak Haji semua. Orang-orang taat. Jangan tuan-tuan bilang. Di agama mereka dia orang taat. Menurut ajaran jahiliyah, mereka orang-orang taat. Masa pengurus Masjidil Haram tidak orang taat? Dia suka ke Masjidil Haram, orang taat tak? Iya. Makanya mereka jadi pengurus. Dan mereka luar biasa pengorbanannya terhadap agama. Ya, ada yang berkorban, Masya Allah, setiap tahun musim haji menumbangkan 1000 ekor onta pribadi. Banyak duitnya tuh. Iya. Melayani jemaah haji dibagikan gratis. Ngambilnya drive thru. Ya, saking tingginya kancah-kancah itu. Mereka bukan menyangka mereka sesat. Justru Nabi yang sesat. Makanya Nabi tuduhannya itu tadi. Suka menyalahkan, suka bid'ahkan, suka menyesatkan, dia sendiri yang benar, yang lain salah. Itu tuduhan yang dituduhkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka begitu? Karena dasarnya adalah ragu. Dasarnya ragu. Tidak mungkin dia benar sendiri. Yang lain salah. Makanya jawabannya nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya. Makanya in yattabi'uka illa allazina hum araziluna. Yang ikut kalian tuh orang-orang bodoh-bodoh semua. Ada juga tuduhan itu? Ada juga? Yang ikut Wahabi itu orang-orang tidak berilmu semua. Orang-orang yang tidak paham. Begitu juga ya? Tuan-tuan gitu juga sama orang tuh. Kalau tuan-tuan begitu sama orang tuh, sama juga jahiliyahnya. Sama juga jahiliyah. Maka kita, orang-orang Ahlus Sunnah, tidak akan menempuh cara yang sama. Yang mengatakan mereka orang bodoh-bodoh, tidak. Tidak akan kita bilang mereka tidak pandai bahasa Arab. Nah, kalau kita bilang mereka sempit, bukan. Tapi kita katakan tidak berilmu. Orang-orang cerdas tidak berilmu, atau berilmu tapi ragu. Mereka menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Cuman ragu dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa ragu? Tadilah dasar berpikirnya filsafat. Bukan dasar berpikirnya adalah ilmu. Nah, yang tidak ragu langsung masuk Islam. Abu Bakar
tanpa ragu. Utsman tanpa ragu. Abdurrahman bin Auf tanpa ragu. Sa'ad bin Abi Waqqas tanpa ragu. Rasulullah, wih, tentulah dia karena diberikan wahyu oleh Allah SWT tanpa ragu. Nah, orang-orang yang tidak ragu masuk. Nah, sehingga terbentuklah zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak mengenal dalam agama itu kecuali Al-Quran dan hadis. Kalau mereka ijma' berdasarkan keduanya. Kalau mereka memakai qiyas, dia memakai qiyas yang berdasarkan pada keduanya. Bukan tidak ada qiyas, iya. Cuman mereka tidak pernah mengqiyaskan yang gaib kepada yang nyata, kecuali dengan dalil. Dan pernah mengqiyaskan al-khaliq kepada makhluk, kecuali qiyas aula. Apa makna qiyas aula? Qiyas yang lebih. Misalnya, kalau hamba pemurah, Allah pasti lebih pemurah. Kalau hamba saja penyayang, Allah pasti lebih penyayang. Hamba saja kaya, Allah pasti lebih kaya. Hamba berkuasa, Allah pasti lebih berkuasa. Ini namanya qiyas aula. Yang seperti ini boleh. Tapi menyamakan Allah dengan makhluk boleh. Kekuasaan saya terbatas, Allah juga terbatas, tidak boleh. Apalagi dibilang lebih kecil lagi kekuasaan itu, na'udzubillah. Tapi menyebutkan lebih, itu namanya qiyas aula. Itu dibolehkan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sahabat, alhamdulillah, tidak perlu di masanya ditulis kitab-kitab akidah. Sebab kitab akidahnya Al-Quran dan Sunnah, selesai. Nak nanya di mana Allah, mereka buka Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal Asistawa. Nak nanya tentang apa saja, buka Al-Quran dan Sunnah. Ada sebagian mereka salah memahami, ada diluruskan oleh yang memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ada, bukan berkata tidak pernah salah. Ada kesalahan, tapi bukan kesalahan manhaj, tapi kesalahan dalam menggunakan manhaj tadi. Kan manhaj mereka Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, kadang-kadang karena Al-Qurannya belum sampai pada pemahaman, maka dia memakai qiyas. Sahih? Ada contohnya? Ada wanita baru menikah 6 bulan. Lalu lahir anaknya. Tentu suaminya. Woi, antum 6 bulan setelah nikah lahir anak. Apa perasaannya? Kecuali antum kerja sebelum itu tuh lain lah. Tentu jadi bahan kecurigaan. Sahih? Masa istri ustaz itu 9 bulan 9 bulan 5 hari misalnya. Istri bapak itu 9 bulan. Ini 9 bulan semua sah. Pas istri kita 6 bulan. Tentu malu tuan-tuan. Potong bajunya. Kemarin nikah sudah lahir anak apa kau jauh? Tentu menimbulkan kecurigaan. Sahih. Belum orang curiga dia sudah mulai curiga. Nah, untuk menepis itu tentu dia ngadu ke pihak yang berkuasa, yang berilmu. Siapa? Khalifahnya Umar bin Khattab. Tentu nanyanya ke situ. Untung dia tidak tempeleng dulu. Iya. Untung dia ngadu ke Umar bin Khattab. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu a'lam, waktu itu bukan dia tidak tahu ayatnya, tapi belum terpikir dalam istinbatnya. Maka dia memakai qiyas. Apa qiyasnya? Di mana wanita pada umumnya
usia kehamilan pada umumnya 9 bulan. Berarti kalau berbeda dengan yang umum, berarti ini ada masalah, sah? Sehingga dia masukkan diregistrasilah kasus ini untuk diperiksa, sah ya? Nah, sampailah berita kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena waktu itu siapa yang berilmu silahkan maju. Kalau sekarang kan enggak seperti itu kan. Mereka tuduh nyalah-nyalahkan itu. Nah, akhirnya datang Ali bin Abi Thalib. Laisa laka dzalika ya Amirul Mu'minin. Itu enggak pas. Loh, kamu tahu dari mana? Allah menyebut dalam ayat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil dan masa menyapih adalah 30 bulan. Sah? Terus gimana? Bukankah Allah menetapkan masa menyapih, masa menyusui sampai selesai 2 tahun? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Ibu-ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Sah? Kalau menyusui 2 tahun, tadi Allah katakan gabungan dari menyusui dan hamil 30 bulan. Kalau menyusui 2 tahun berapa bulan? 24. Sisa berapa? 6. Berarti hamil 6 bulan sah enggak menurut Al-Quran? Sah enggak? Alhamdulillah. Berarti di sini mereka memakai qiyas. Ayatnya ada, tapi Umar belum terlintas dalam pikirannya. Boleh terjadi seperti itu? Boleh terjadi seperti itu? Orang lebih berilmu tidak mengetahui sebagian ilmu, mungkin? Mungkin. Tuh, bahaya aja. Mungkinlah. Mungkin sekali. Contohnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir. Mana yang lebih alim, Nabi Musa atau Nabi Khadir? Nabi Musa. Tapi ada beberapa ilmu yang Allah tak ajarkan ke Musa. Mana yang lebih pintar, lebih berilmu, malaikat dari Adam? Nah, mulai ragu ya nih. Ini kawannya datuk kita ini. Tentu malaikat lebih alim dari Adam. Cuman ada ilmu yang Allah tak berikan pada mereka tentang ilmu pengetahuan alam. Ya, ilmu tentang pengetahuan ilmu hayat. Jadi malaikat tidak dapat ilmu itu. Mereka lebih luas ilmu langit. Sah? Cuman Adam Allah berikan kelebihan di situ. Makanya di sini sebenarnya terjadi khilaf di antara ulama mana lebih afdal, seorang saleh dari manusia atau malaikat. Tonton kalau dipoting, mana yang menang? Manusia lah. Dia mengatakan manusia. Sebab apa? Manusia itu diberi akal, diberi nafsu, tapi bisa dia menahannya. Sah? Berarti dia hebat. Kalau malaikat kan hanya diberi akal. Wajar dia saleh. Wajar dia saleh. Wallahu a'lam. Tentu kita nak menangkan batu kita kan. Walhasil kaum muslimin. Jadi Nabi sendiri alaihissalatu wassalam, Nabi kita alaihissalatu wassalam juga kadang-kadang tidak mengetahui hal yang diketahui oleh sahabat. Ada contohnya? Banyak. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, dilihatnya orang-orang pada membuahi kurma dengan pembuahan serbuk. Tahu ya serbuknya ya? Ini yang lambat dapat penyana sering mesan ini. Nah, serbuk kurma ini. Katanya bagus untuk pejantan. Ada yang sudah coba? Saya lama sana tidak ada coba-coba kan alhamdulillah terbukti. Pria punya selera. Iya tidak apa lagi alhamdulillah. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la ara an taf'alu dzalik. Menurut saya tidak perlu itu. Karena kalau yang membuahkan itu kan Allah Subhanahu wa taala, sah? Hanya mereka mengira itu wahyu. Karena sahabat kalau wahyu otomatis, weh. Kalau kita enggak,
Kalau sudah ada wahyu tuh tanya dulu sama Profesor Wahyu. Kalau sahabat enggak, mereka hentikan. Dah, Nabi yang ngomong, kita dengarkan. Sah? Akhirnya menurun produksi tahun itu. Atau lebih tepatnya gagal panen. Tentu mereka komplainnya ke siapa? Selama ini kan tidak terjadi kecuali setelah itu. Lalu Nabi katakan, saya mengatakan itu dari pendapat saya. Ternyata bukan dari wahyu. Menurut perkiraan. Kalau pendapat boleh salah. Sahih? Akhirnya Nabi katakan, antum a'lamu bu umuri dunyakum. Ini masalah dunia. Ya, kalau kalian berilmu tentang itu, kalian lebih tahu. Akhirnya besok dilaksanakan seperti biasa lagi. Paham tak? Ketika perang Badar, Nabi nak ambil markas di belakang mata air Badar, sumber air. Lalu Al-Hubab ibn Munzir radhiyallahu ta'ala anhu bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, wahyun am ra'yun ra'aitahu? Ini wahyu ke dasarnya atau pendapat yang menurutmu itu bagus? Sah? Sebab kenapa perlu ditanya? Kalau wahyu dah Allah lebih tahu. Sah? Tapi kalau pendapat maka barangkali bisa didiskusikan karena ini strategi. Lalu kata Nabi, barra'yun wa makidah. Ini hanya strategi dan pendapat saya. Kalau gitu ya Rasulullah izinkan saya beri ide. Apa itu? Sebaiknya kita jadikan sumur Badar di belakang kita sehingga kita menguasai sepenuhnya. Sah? Akhirnya Nabi menerima itu. Paham kaum muslimin? Jadi ada sesuatu yang kalau secara kias diketahui oleh yang lain. Artinya yang lebih berilmu kadang-kadang kalau hanya sekedar pendapat, mungkin yang kurang ilmunya lebih mengetahui dalam hal itu yang tidak diketahui oleh orang yang lebih tinggi ilmunya. Makanya guru kami Syekh Anis Al-Indonesi selalu mengatakan, mengulang-ulang pepatah, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Kadang-kadang kau temukan di sungai yang kecil sesuatu yang tak kau dapatkan di lautan yang luas. Ada kan? Kan saya bilang kopi yang dapat tulang tak ada di laut dah. Nah, itu hanya ada di sungai. Sahih? Nah, jadi kalau nak cari kopi jangan cari di laut. Carinya di ko. Kopi yang dapat tulang cari di ko. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di zaman sahabat tidak ada kitab tauhid kecuali Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Terus kenapa kita belajar kitab ini? Karena seiring dengan berkembang zaman banyaknya orang masuk Islam dari latar belakang yang berbeda. Dulu yang masuk Islam itu hanya orang Arab saja, belum terpengaruh oleh wawasan-wawasan dunia luar. Mereka tidak terpengaruh oleh cara berpikir Yunani, tidak terpengaruh cara pikir Romawi, tidak terpengaruh oleh cara berpikir Hindia, tidak terpengaruh oleh pikir Cina, dan tidak terpengaruh oleh pemikiran Rusia dan seterusnya. Dan Persia, mereka murni pikirannya orang Arab. Dan orang Arab punya keistimewaan yaitu al-bayan. Apa al-bayan? Yaitu bahasa yang tinggi. Maka turun Al-Quran dengan bahasa yang tinggi. Tapi setelah masuk dari kalangan tabi'in, ya, orang-orang yang bawa pemikiran. Kalau sahabat dulu ada juga orang Romawi, ada juga orang Persia, seperti Salman Al-Farisi, ada orang Romawi seperti Khabbab bin Al-Arad Ar-Rumi, ada orang Habasya seperti Bilal bin Rabah, dan seterusnya. Cuman mereka adalah karena langsung dididik oleh Nabi SAW. Sehingga mereka tidak pernah debat Nabi, langsung beriman sama Nabi SAW. Yang di kalangan tabi'in kan mereka tidak dididik oleh Nabi SAW.
Sebab secara umum umat Islam sepakat bahwa Nabi maksum dari kesalahan. Tetapi kalau ulama atau sahabat sendiri, mereka tidak berkeyakinan bahwa sahabat itu maksum. Maka di kalangan tabi'in yang masuk Islam dengan bawa wawasan keagamaan sebelumnya, kadang-kadang terpengaruh oleh wawasan itu. Jadi kalau ada orang sekarang bilang misalnya, saya mantan liberal, sekarang sudah buang liberal itu, jangan segera percaya betul. Sebab saya sudah melihat dia masih berpikir secara liberal, tapi katanya sudah tidak liberal. Dia berpikir sekuler, tapi dia tak merasa itu sekuler. Sama juga dengan orang ahli bid'ah, tapi merasa ahlus sunnah. Kenapa? Karena satu, mereka tidak mengenali cara berpikir yang benar dalam Islam. Kecuali melalui ilmu-ilmu mantik tadi, dikiranya itu adalah pemikiran Islam. Mereka tidak mengenal sunnah, tapi lebih mengenal bid'ah. Kalau orang sudah mengenal sunnah, pasti tahu mana yang bid'ah. Tapi kalau kenal bid'ah, tidak akan kenal mana sunnah, tidak kenal mana bid'ah. Contoh konkretnya adalah, kalau orang tahu, waktu ujian tahu jawaban yang benar, dia tahu mana yang kalau tahu dia jawaban yang benar, tahu mana yang salah. Tapi kalau dia tahu jawaban yang salah, otomatis tahu yang benar. Dia tahu ini salah nih, cuman yang benar yang mana, tidak tahu dia. Paham tak? Jadi kalau orang biasa dengan bid'ah, tidak tahu dia sunnah, pasti. Tahu pun nanti kabur lagi. Tapi kalau orang tahu mana sunnah dan yakin itu, maka dia tahu mana bid'ah. Makanya ketika datang bulan ini misalnya, bulan apa? Bulan apa? Misalnya bulan Jumadal Ula sekarang ya. Iya, Jumadal Ula ya. Aman, tidak ada masalah ya, tidak ada PHBI ya. Datang bulan Rajab. Sebentar lagi, sekitar 80 hari lagi. Apa itu? Tak tahu, Isra Mi'raj lah. Nah, di bulan Rajab, orang tahu apa sunnah di bulan Rajab, misalnya. Tahu bahwasanya bulan Rajab ada satu bulan haram, dan begini-begini, tahu di apa yang dilakukan Nabi SAW pada bulan itu. Lalu orang membuat suatu acara, acara tertentu. Lalu dilihatnya di sunnah ini enggak ada. Karena dia tahu sunnah Nabi SAW. Maka dia tahu ini otomatis tidak sunnah. Tapi kalau orang yang tahunya itu dilakukan di bulan Rajab, tidak merujuk ke Nabi SAW dilakukan, dikiranya ini sunnah. Karena dia tahu yang salah, bukan tahu yang benar. Pahamnya? Kalau tidak paham, ayo ujian kita bukan ujian nanti. Yang tahu jawaban yang benar, tahu mana yang salah, otomatis. Tapi kalau dia tahu jawaban yang salah, belum tentu tahu yang benar. Iranya tidak. Betul? Nah begitulah, siapa tahu sunnah, tahu mana bid'ah. Tapi yang tahu bid'ah, belum tentu tahu yang sunnah. Kadang-kadang gara-gara bid'ah itu yang sunnah kabur. Kan tonton tahu ya, 10 orang sehat disuruh bergabung dengan 1 orang sakit, mana yang menang? Yang sakit yang berpengaruh. Nah, justru pindah sakitnya ke yang 10. Apalagi kalau yang 10 pula yang bermasalah. Jadi kami banyak katanya, iya banyak masalahnya berpenyakit. Makanya tadi katakan, dimanapun yang banyak yang berpenyakit pasti berpengaruh. Satu aja berpengaruh pada yang banyak, apalagi kebanyakan berpenyakit.
Jadi sebab itu datang orang sakit ke komunitas yang sakit juga tambah parah sakitnya. Nasallallahu alaihi. Itulah makanya lahirlah ya karena menjawab penyeleweng dan penyimpangan cara berpikir yang dibawa oleh orang-orang yang masuk Islam. Ada yang latar belakang Hindu, ada yang berlatar belakang paganisme, ada yang berlatar belakang animisme, ada yang berlatar belakang Majusi, ada yang belakang Nasrani, ada yang berlatar belakang ini dan itu. Dan tidak sedikit pula di antara mereka masuk Islam karena terpaksa. Atau sengaja masuk Islam untuk merusak dari dalam. Akhirnya mulai terjadi kerusakan demi kerusakan. Dibacakan ayat, mereka tak siap menerima. Mereka punya jawaban-jawaban yang penuh dengan subhat lagi. Disitulah akhirnya di saat banyak subhat-subhat itu dalam akidah umat Islam, maka otomatis pun manusia, ulama-ulama ahli sunnah pun menulis kitab-kitab akidah untuk membentengi umat dari akidah-akidah yang terpengaruh oleh wawasan-wawasan keagamaan di luar itu. Sama ketika kita membagi tauhid misalnya 3. Orang-orang yang tidak mengerti tauhid yang 3 dikiranya kita membagi Tuhan menjadi 3. Dikiranya makanya disebutnya Trinitas. Mati-matian mereka sahabat, Masya Allah merujuk sahabat dia, Masya Allah di bab ini. Iya, di bab ini dia merujuk sahabat. Tapi tidak merujuk sahabat ketika sahabat mengatakan Allah turun, Allah di atas aras, Allah bertangan, Allah berwajah. Tidak. Tapi pas membela mereka, menurutnya sahabat tidak ada membagi tauhid jadi 3 katanya. Taib, tonton kan juga bagi tauhid juga jadi 3. Tauhid zat, tauhid af'al dan seterusnya. Semuanya ada membagi, ada sahabat bagi kayak gitu. Kenapa punya orang dirusak, punya awak? Sama-sama membaginya. Yang penting diketahui adalah pembagian ini sah atau tidak, berdalil atau tidak. Ya kalau ditanya sahabat juga tidak memahami, kalamuna lafzun mufidun kastaqim, tidak ada. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadha. Ada sahabat belajar itu? Ada mereka membagi? Kemudian ilmu fikih, ilmu usul fikih ada di zaman sahabat. Mereka membagi seperti itu. Al-ahkam terbagi 2, ahkam wad'iyah, ahkam syar'iyah. Ada yang terbagi? Tidak juga. Terus tidak ditolak semua itu. Cuma dialah yang ditolak hanya pembagian Wahabi aja, yang selain Wahabi ini diterima. Karena memang sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Itu aja. Yang selain Wahabi terima. Yang asal Wahabi tidak diterima. Makanya tampillah para ulama yang, dan mereka semua golongan karena tidak tahu mengklaim bahwa keyakinan Allah di atas aras itu keyakinan Ibnu Taimiyah. Kemudian dihidupkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab Wahabi. Kemudian dihidupkan oleh orang-orang Salafi. Sah? Kan itu. Kalau masyarakat kan mana tahu mereka. Kata Ustadz besar, Tuan Guru si fulan, ini akidah sesat, berbahaya, akidah Yahudi ini katanya. Masya Allah. Dengar akidah Wahabi sesat, akidah Yahudi, masyarakat terprovokasi. Tapi alhamdulillah banyak yang terprovokasi, akhirnya curi dengar. Kadang-kadang datang sengaja mencari kesalahan Ustadz. Lama-lama terpikat. Jangan-jangan ada di antara kita yang seperti itu awalnya. Sahih ada. Nah, saya Ustadz diutus untuk meneliti Ustadz. Masya Allah, saya jadi bahan penelitian, berarti penting lah itu. Apa itu? Katanya Ustadz, akidahnya sesat. Terus, di mana sesatnya?
Setelah saya mendengar, lumayan juga sebulan dia meneliti kan. Tiap hari ikuti saya kemana. Alhamdulillah ternyata yang sesat yang ngutus saya. Alhamdulillah. Iya karena masalahnya orang pada tidak mendengar. Kadang-kadang mendengar dengan telinga aja, hati tidak mau masuk. Tapi Allah berikan itu. Sama dulu orang diwanti-wanti oleh orang Quraisy, jangan dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengar Muhammad, berbahaya. Yang tidak terbuka pintu hidayah ikut tadi. Nanti berbahaya, disumbat telinganya. Supaya tidak dengar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Tapi yang Allah ingin hidayah, berpikir dia, ini tersumbat telinga, tidak ada dengar apa-apa di sini. Akhirnya dia buka. Terdengar pula Nabi baca Quran. Kalau orang yang alim, orang yang cerdas dan berilmu, ya, yang berwawasan, mendengar itu dia tahu. Kebatilan dia dah tahu semua. Ini beda dengan yang batil. Berdalil masalahnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia menerima Islam dan bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba kalau dia ikuti isu tadi, tidak mau dia datangi, tidak mau dia dengarkan langsung, sampai mati dia jadi orang kafir waktu itu. Sah? Untung Allah gerakkan hatinya untuk mendengar langsung dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau tidak digerakkan, gimana nak sesat? Al-Quran, hadis. Nabi jamin, siapa yang pegang keduanya tak tersesat. Nah, lalu orang bilang, ada sebuah negara undang-undang dasarnya Al-Quran dan hadis. Lalu dituduh aliran sesat. Antum menentang Nabi. Nabi bilang, kalau kau jadikan atau kau pegang teguh, maka kalian tidak akan sesat. Kira-kira menjadikan undang-undang dasar negara itu tanda setia kepadanya atau tanda tidak setia? Saya tanya, tuan-tuan, undang-undang dasar negara, undang-undang 45, itu tanda negara ini setia pada undang-undang dasar 45. Buktinya, tuan-tuan buat yayasan harus menyesuaikan dengan undang-undang dasar 45. Ada yang tidak, wajib dihapus. Sah? Betul tak? Bikin undang-undang DPR, bikin undang-undang DPR, wajib tak mengacu pada undang-undang dasar 45? Wajib. Kira-kira mungkin tak orang yang ikut undang-undang dasar 45 sesat dari tujuan negara Indonesia? Tidak. Demikian juga kalau seandainya orang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar negaranya, pasti produk-produk hukumnya akan mengacu pada undang-undang dasar. Mungkin mereka aliran sesat? Mungkin mereka sesat? Mungkin menurut orang sesat. Nah, ya menurut orang sesat. Karena Nabi SAW awalnya dianggap orang sesat. Seluruh Nabi oleh penentangnya dianggap aliran sesat. Ya wajar. Sesat menurut orang sesat. Tapi orang-orang sesat tak akan menyesatkan orang sesat. Karena berlaku sesama sesat, tak boleh saling menyesatkan. Pasti yang disesatkan yang tidak sesat. Jelas? Makanya jangan heran kalau kebanyakan saling mendukung untuk menyesatkan yang tidak sesat. Karena yang banyak kan yang tersesat. Sah? Jadi jangan heran kalau bersatu aliran sesat untuk menyesatkan yang tidak sesat, biasa itu. Karena orang besarnya sendiri di luar negeri sana, di Timur Tengah, Masya Allah orang hebat. Wawancara televisi pernah saya sampaikan kan, Masya Allah boleh di sini semuanya boleh hidup seluruh pendapat. Ya ditanya presenter 13 detik aja. Kalau gitu Wahabi boleh bu ya? Wahabi tidak boleh. Kok Wahabi sendiri yang tidak boleh ya? Yang lain boleh. Rupanya ditengok-tengok memang sesama sesat, tak boleh saling menyesatkan. Akhirnya yang disesatkan yang tidak sesat. Wajarlah kalau kebanyakan aliran menentang aliran
yang benar itu. Dasar negaranya saja Al-Quran dan Sunnah. Kecuali antum bilang, oh banyak produk undang-undang kita bertentangan dengan 45. Sah? Kalau ada, buktikan aja. Kalau ternyata tidak benar, maka akan dilakukan peninjauan kembali atau diamandemen lagi. Kan biasa perubahan undang-undang kan, karena tidak setuju. Demikian juga saya kira di sana mereka juga mungkin ada tersalah dalam produk hukum, tapi ketika terbukti salah tentu mengacu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang kita boleh salah, kenapa orang lain tidak boleh salah? Sah? Mungkin saja orang tersalah. Umar saja tadi kan tersalah dia, sah? Untung ada yang mengingatkan. Nabi SAW ketika tidak bicara dengan wahyu, ternyata strateginya juga kurang pas. Akhirnya dipaskan oleh sahabat. Maka sahabat bertanya, ini wahyu atau bukan? Kalau wahyu tidak mungkin salah. Tapi kalau ijtihad mungkin salah. Dan Nabi SAW ijtihadnya selama di masa tasyri' tidak boleh salah. Maka Allah akan kirim ilmu untuk membenarkannya atau kirim orang untuk memperbaikinya. Salah satu cara Allah SWT adalah dengan para sahabat memberikan usulan-usulan tadi. Dia oleh sebab itu nanti akan kita bahas, akannya bukan hari ini kayaknya. Hari ini mukaddimahnya. Ya kenapa pula ya kitab-kitab ini kalau kita akidah zaman sekarang kan tebal-tebal. Sah? Ya banyak debat. Kalau orang dulu enggak. Cukup dengan sunnah dan ayat. Sah ya? Kalau ini, kalau begini mesti begitu. Panjang jawabannya. Biasalah. Semakin banyak cakap, semakin sedikit isi. Sah? Semakin sedikit cakap, banyak isi. Kata orang daging semua. Oleh sebab itu, biar saya tidak terlalu banyak cakap. Hah? Iya, tidak terlalu banyak cakap. Cukup sampai di situ dulu sebagai mukaddimah. Jadi nanti kita lihat kenapa kitab ini ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. InsyaAllah jangan kemana-mana. InsyaAllah aku akan kembalikan. Penasaran nampaknya ya? Ya gitulah, harus penasaran lah biar. Nah, ini kan masuk dari rangkaian kenapa kita akidah ini ditulis oleh para ulama. Dan kenapa saya memilih pula kitab-kitab yang mutaqaddimin ini. Karena tuan-tuan sering dituduh akidah tuan-tuan ini bikinan Ibnu Taimiyah. Akidah ini bikinan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Maka kita buktikan. Masih banyak, aman tuh. Iya aman, masih banyak. Nanti ada sunnah Ibn Abi Asim, sunnah Imam Ahmad, sunnah Al-Khalal, sunnah Al-Balbahari, dan masih banyak. Asal tuan-tuan siap, saya lebih siap. Nah, supaya orang tak ngelabu kita. Seolah-olah kitab-kitab ini, akidah kita ini adalah akidah bikinan Wahabi. Karena itu yang diisukan. Kalau masyarakat dengar Wahabinya, ini kita bawakan murid Imam Asy-Syafi'i. Karena mereka kenapa tidak mau mengatakan akidahnya akidah Syafi'i? Kan di situ sudah jadi tanda tanya besar. Akidahnya Asy'ari Maturidi, fikihnya Syafi'i. Kok banyak sekali imamnya? Kalau imam banyak masalah tidak asar. Maka kita Ahlussunnah imamnya. Mereka bilang tak punya imam. Aduh, imam kita Rasulullah SAW. Imam yang tak mungkin mencerai-beraikan. Imam yang menyatukan. Dari sisi manapun pasti dia menyatukan. Bahkan ahli bid'ah pun juga mencintai Nabi SAW. Tapi belum tentu semua orang mencintai Syafi'i. Sah? Belum tentu semua orang percaya sama Asy'ari. Sah? Makanya satukan imam kita. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Woi, enggak pakai ulama woi katanya. Mau cara. Memang ada ilmu ini sampai kepada kita kalau enggak melalui ulama. Maka kita bawa ini ulama kami. Murid Imam Asy-Syafi'i. Dari mana dia dapat? Dari gurunya Asy-Syafi'i. Makanya harusnya
Ahlus sunnah kalau nak di kotak-kotak juga, ahlus sunnah ini siap akidah dan fikihnya, tasawuf dan tarekatnya adalah Syafi'i. Berani tak? Kalau berani nanti banyak yang berubah katanya. Banyak yang berubah. Imam Syafi'i anti dengan ilmu kalam. Kalian gandrung dengan ilmu kalam. Itu salahnya. Imam Syafi'i tidak suka dengan tasawuf. Maksudnya sufi-sufi yang seperti sekarang itu bikin aliran tertentu. Tapi kalau zuhud, ibadah, itu Imam Syafi'i lah imamnya. Memang tuan-tuan tidak tahu Imam Syafi'i itu zuhud. Imam Syafi'i sufi tidak? Iya, kalau itu maksudnya ya sufi dia. Coba bayangkan diberi 50.000 dinar atau dirham oleh gubernur Yaman, belum sampai ke rumahnya tidak sisa kecuali 50 saja. Diberi oleh Harun Ar-Rasyid 1.000 dinar. 1.000 dinar kan tidak banyak betul dah bang. Berapa? Hanya 42 miliar lebih kurang konversi uang sekarang. Ponek mikul saya. 1.000 dinar dikasih, belum sampai ke Mekah. Coba dari Baghdad, ini Imam Syafi'i diadukan orang. Siapa yang ngadukan? Wih, ahli fitnah. Dekat dengan penguasa, tukang fitnah. Itu masalahnya, kalau tukang fitnah dekat penguasa, penguasa tak akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, penguasa-penguasa yang mendengar tukang fitnah, tidak akan sukses. Tidak akan sukses. Tapi kalau penguasa nak sukses, harus punya penasehat yang sehat. Tidak ada dendam kesumat dalam hatinya. Jelas? Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, coba lihat dewan penasehatnya. 10 orang yang dijamin masuk surga. Plus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lihat Umar bin Abdul Aziz. Siapa dewan penasehatnya? Urwah bin Zubair, Kharijah ibn Zaid, dan lain-lainnya. Yaitu orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan jabatan, tidak punya kepentingan dengan pendapatan, dan tidak punya kepentingan dengan aliran-aliran. Akhirnya sukses. Jelas? Yang tidak sukses punya catatan hitam seperti Al-Ma'mun. Dibawanya orang Mu'tazilah. Akhirnya jadi pembusuk. Sehingga imamnya Ahlussunnah Ahmad bin Hanbal, dia siksa, dia penjara. Diikuti oleh saudaranya Al-Amin. Diikuti pula oleh anaknya Al-Mu'tasim dan Al-Mutawakkil, sehingga mereka punya catatan buruk. Walaupun keberhasilan di dunia, misalnya di penaklukan bagus, tapi dalam catatan akidah, dalam catatan ilmu, punya catatan hitam. Sampai-sampai anaknya sendiri bilang, Al-Wathiq, andainya boleh seorang anak berlepas diri dari ayahnya, saya akan berlepas diri dari ayah saya Mu'tasim. Dengan segala prestasinya Al-Mu'tasim, kita tahu kan beliau adalah orang-orang yang kalau punya kekuatan luar biasa. Ketika ada wanita muslimah diganggu oleh orang asing di Armenia sana jauh, dia bilang, saya bersumpah tidak akan mandi junub sampai Armenia dibebaskan. Apa makna tidak mandi junub? Mana jo paham dah, masih di bawah umur ya. Maksudnya tidak akan bukan nikah sudah banyaknya. Tidak akan. Oh, salah satu makna menikah ya. Iyalah bagus. Nah, sekiranya yang lain paham juga. Tidak akan menyentuh istrinya atau hamba sahayanya sampai merdeka. Tahu tentu kan? Sama dulu seperti Abu Ayyub Salahuddin Al-Ayyubi. Dia apa katanya? Saya tidak makan roti sampai Palestina atau pada Baitul Maqdis dibebaskan. Dia tolong tidak makan nasi sampai bisa enggak? Kayaknya maka kita tidak sekelas dengan mereka memang. Nah, cuman masalahnya karena tadi ikut pembusuk, walaupun prestasinya bagus, cuman ada catatan hitam. Kalau bisa antum punya prestasi tapi tidak ada catatan hitam, wajar tanpa
pengecualian. Ambil itu WTP itu. Maka dekatkan orang-orang yang menasehati, bukan orang-orang yang membisik-bisik. Karena pembisik itu banyak syaitan. Sah? Yang membisik-bisik itu banyak syaitan. Tapi jadikan penasehat. Yang sehat. Ya, orang sehat itu gimana? Yang buruk dirubahnya jadi yang baik. Hubungan yang tak bagus, maka dia normalisasi. Tidak ada dendam kesumat dalam hati. Kalau pendendam berarti, kalau niatnya menghabisi, itu orang tidak sehat. Apalagi banyak dusta pula, bikin dusta. Maka Imam Syafi'i waktu itu tertangkap, dibawa ke depan Harun ar-Rasyid, dituduh akan jadi pemberontak. Innalillahi khawarij. Karena ada juga orang berbahaya tuh, mereka tuh kalau seandainya nanti berkuasa, dibantainya kita, digoroknya kita. Ada kenyataan seperti itu tuh. Yang ada pernyataan, bukan kenyataan. Nah, buktinya mereka pergi umroh ke negeri Wahabi, pelangga-pelongo senyum-senyum aja di sana. Katanya kalau Wahabi berkuasa, payah kita bergerak, tidak bisa haji, tidak bisa umrohnya, umroh tiap bulan, umroh akbar pula kadang. Nah, jadi namanya pendusta, pembusuk. Ini bukan penasehat. Kalau penasehat itu katakan apa adanya, ya. Jangan menutup-nutupi yang ini. Nah, kalau pas cari yang buruk-buruk, berdalil pula pada Syekh bin Baz, bin Utsaimin, Al-Albani untuk menjatuhkan. Ambil yang menurut mereka kesalahan, bukan kesalahan, salah paham. Karena banyak yang dipotong-potong. Ini namanya ahlul fitnah wa syubhan. Tapi memang kita tidak akan selamat di setiap zaman. Nabi saja tidak selamat dari ahlul fitnah dan syubhan. Makanya kita harus kokoh. Ya, kalau dikatakan ini akidah karangan Wahabi, ini akidahnya murid Imam Syafi'i. Kalau dikatakan Wahabi, Ibnu Taimiyah, ini Ahmad bin Hanbal. Ya, ini Abdurrahman bin Mahdi, ini Waqi' bin Al-Jarrah, dan seterusnya. Pokoknya stok masih banyak, aman. Ya, stok masih banyak, aman. Tidak juga tuan-tuan yakin besok bawa Al-Quran lagi nih. Nah, karena itulah asal muasal daripada akidah ini. Oleh sebab itu saya minta diri dulu ya. Izinkanlah dengan muka yang suci, hati yang suci aja. Ya, karena di luar pun sudah terang. Kan kita targetnya di luar sudah terang, di dalam sudah jelas. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.